Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Destri Maharani, NIM 2019-14-10-15. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas PGRI Palembang ingin menjelaskan tentang teori perkembangan karir dan perkembangan hidup menurut Donald E. Super. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan karir dan perkembangan hidup menurut Donald Super. Teori lainnya yang memandang pilihan karir sebagai bentuk perkembangan adalah Donald E. Super. Teori ini dasarnya adalah bahwa kerja itu berwujud konsep diri, yang artinya orang yang mempunyai konsep diri dan ia berusaha menerapkan konsep diri itu dengan memilih pekerjaan, hal yang menurut orang tersebut paling memungkinkan berekspresi tinggi. Teori ini menerima teori matching. Pilihan kerja merupakan proses yang berkelanjutan seorang dan lingkungannya selalu berkembang di mana keputusan selanjutnya, perkembangan teori pemilihan karir dan perkembangan hidup. Menurut Super, seseorang memiliki kualifikasi untuk banyak bidang pekerjaan. Setiap pekerjaan menurut suatu pola, karakteristik, kecakapan, dan sifat-sifat pribadi. Meskipun konsep diri individu dan situasi sosial berubah, mulai dari tahap eksplorasi, pemantapan, pemeliharaan, dan tahap penurunan. Perkembangan karir seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor diri individu dan faktor lingkungan yang saling mempengaruhi dan membentuk proses perkembangan karir seseorang. Faktor diri individu terdiri dari kebutuhan, sifat-sifat kepribadian, serta kemampuan intelektual, dan faktor luar diri individu seperti tingkat sosial ekonomi, orang tua, variasi tuntutan, lingkungan, kebudayaan, kecakapan, dan kesempatan yang muncul. Di sini juga ada perkembangan vocation super, dan ada 5 tahap perkembangan vocation super. 1. Tahap pertumbuhan, baru lahir sampai usia 14 atau 15 tahun, ditandai oleh perkembangan kecakapan, sikap, minat, dan kebutuhan yang berhubungan dengan struktur konsep diri. Tahap pertumbuhan ini terkait dengan pertumbuhan fisik dan psikologis. 2. Tahap eksplorasi, dari umur 15 tahun sampai 24 tahun ditandai oleh suatu fase tentatif, di mana individu mempersempit pilihan tetapi bukan pilihan final. 3. Tahap pemantapan, dari umur 25 tahun sampai 44 tahun ditandai oleh percobaan dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. 4. Tahap pembinaan, dari umur 45 tahun sampai 64 tahun ditandai oleh proses penyesuaian yang berkesinambungan untuk meningkatkan posisi bekerja dan situasi pekerjaan. 5. Tahap kemunduran, usia 64 tahun ke atas. Pada tahap ini ditandai oleh pertimbangan menjelang berjentik bekerja dengan usaha mempertahankan diri dan meningkatkan pekerjaan. Selanjutnya ada proposisi teori super. Proposisi teori super terdiri dari 12 pokok pikiran, yaitu 1. Tiap seorang memiliki perbedaan individu. 2. Setiap individu memiliki kecakapan dalam memilih pekerjaan yang kemungkinan orang tersebut berhasil dalam berbagai jabatan. 3. Setiap pekerjaan membutuhkan pola khas dari kemampuan minat dan sifat pribadi. 4. Profesi dan kemampuan vokasional, situasi di mana orang hidup dan bekerja, serta konsep diri mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. 5. Proses ini disimpulkan dalam rangkaian tahapan-tahapan kehidupan, yaitu tahap pertumbuhan, tahap eksplorasi, pemantapan, pembinaan, dan tahap kemunduran. 6. Pola karir seseorang ditentukan oleh taraf sosial ekonomi, orang tua, kemampuan mental, ciri kepribadian, dan tersedianya kesempatan. 7. Perkembangan individu dalam melewati tahapan-tahapan perkembangan dibantu dengan melakukan uji realitas. 8. Konsep diri merupakan hasil interaksi kemampuan bawaan. 9. Proses mensintesis atau kompromi antara faktor-faktor individu dan sosial. 10. Kepuasan kerja dan kepuasan hidup tergantung pada seberapa jauh individu
11. Kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selerasi dengan penerapan konsep diri. 12. Bekerja dan tak bekerja adalah merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi kebanyakan individu. Pola karir menurut Super untuk pria dan wanita. 1. Pola karir untuk pria. Klasifikasi pola-polanya ada pola karir yang stabil, pola karir konvensional, pola karir yang tidak stabil, pola karir dengan percobaan yang berulang-ulang. Dan klasifikasinya, awal memasuki karir dengan periode kerja yang kecil atau tanpa bekerja. 2. Periode mencoba pekerja diikuti dengan masuknya ke dalam suatu pola yang stabil. 3. Sejumlah percobaan kerja yang mengaruh pada pekerjaan sementara stabil diikuti oleh percobaan kerja berikutnya. 5. Tanpa pemantapan, karir ditandai oleh perubahan pekerjaan secara terus-menerus. Pola karir untuk wanita. Klasifikasi pola karir. 1. Pola karir ibu rumah tangga, pola karir konvensional, pola karir dengan pekerjaan yang stabil, dan pola karir 2 jalur. Karakteristik umum. 1. Kawin sebelum memiliki pengalaman kerja yang berarti. 2. Memasuki pekerjaan setelah memperoleh pelatihan di sekolah menengah atau akademik sebagai sesuatu untuk menghilangkan jurang pemisahan yang terjadi. 3. Memasuki pekerjaan diikuti pelatihan dan dipandang sebagai karir seumur hidup. 4. Memasuki karir setelah pelatihan. Hubungan teori Super dengan konseling. Konsep Super tentang gambaran diri dan kematangan vokasional menjadi pegangan bagi seorang tenaga pendidikan bila merancang program pendidikan, karir, dan bimbingan karir yang membawa orang muda pemahaman diri dan pengelolaan informasi tentang dunia kerja. Program pendidikan karir SLTA, bimbingan karir di SD, SLTP, dan SLTA harus bertujuan secara berlangsung-langsung mengangkat para siswa ke tahap pemahaman diri dan pengelolaan informasi yang lebih tinggi dan lebih matang. Dalam konseling karir, bila konselor berhadapan dengan klien, konselor harus memperhatikan taraf pematangan vokasional yang telah dicapai oleh klien. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.